Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah kembali meluangkan waktu bersama-sama dengan kami untuk acara ibadah Jemaat pada saat ini yang tentunya telah menjadi kekuatan bagi siapa saja, bukan hanya anggota-anggota Jemaat Fisdak, tapi telah menjadi kekuatan saya percaya bagi kita semua dapat berbakti, dapat mempelajari sekolah Sabat, dapat mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan lagu buka dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh saudari Silvana Masih Londa. Silakan, Dek. When everyone is reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. When everyone is reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. We cry, holy, 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 to the Lamb. We sing, holy, holy, to the great I am. We sing, holy, 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 when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He is there. My God is there. When everyone is reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. When everyone is reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. We cry, holy, 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 to the Lamb. We sing, holy, holy, to the great I am. We sing, holy, 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 when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He is there. We cry, holy, 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 to the Lamb. We sing, holy, holy, to the great I am. We sing, holy, 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 when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He is there. We sing, holy, 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 when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He is there. He is there. Amin, amin. Kita tentunya memuji, membesarkan nama Tuhan atas lagu yang begitu indah tadi yang telah dibawakan oleh anak-anak muda kita atau saudara-saudari yang telah membawakan lagu tersebut dari UNISDA, ya, United Indonesian Seventh-day Adventist Church di California. Baik, kita mengikuti doa buka saat ini yang akan dibawakan oleh saudari Silvana Masih Londa. Silakan, Cici. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu. Kami mengucapkan syukur baik terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami. Kami yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia, kami bersama-sama datang pada saat ini Tuhan,
untuk datang berbakti dan akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya itu Tuhan, biarlah Engkau ampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak untuk selalu datang kepadamu. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mohon Roh Suci-Mu hadir di tengah-tengah kami manakala kami akan mendengarkan akan firman-Mu melalui pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Biarlah apa yang kami dengarkan sepanjang acara ini Tuhan dapat memberikan kekuatan bagi iman kami dipertambahkan, dan kami boleh lebih setia lagi untuk datang kepadamu, dan kami boleh bersedia pada hari Maranatha. Bapa di dalam surga, beserta dengan Pendeta Stephen Rantung yang akan membahas pelajaran ini, kiranya Tuhan akan gunakan dia Tuhan, sehingga apa yang dia bentangkan sebentar, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua dimanapun kami berada, biarlah Tuhan, kami semua Tuhan boleh senantiasa mendapatkan berkat-berkat yang indah yang akan kami dapatkan pada saat ini. Beserta dengan kami semua Tuhan, beserta dengan pendeta dan anggota jemaat dimanapun kami berada, bahkan saudara-saudara kami sahabat Fisdak yang sempat untuk menghadiri akan acara ini. Biarlah berkat surga dapat menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami pada saat ini Bapa. Ampunkan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Silvana Masilonda. Baik, saudara-saudari sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Saya akan membagikan pelajaran ini untuk kita baca bersama terlebih dahulu, dan kemudian di akhirnya mungkin ada tambahan seperti biasa ya yang akan kita lihat bersama. Sepanjang minggu ini kita berbicara tentang janji. Bagaimana Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan bagaimana itu dipenuhi oleh Tuhan janji tersebut ya. Jadi seakan-akan Tuhan memberikan satu prediksi, memberikan satu apa yang akan terjadi. Tapi fokusnya seringkali kita pikir apanya itu yang akan terjadi. Kita tidak melihat, nanti seperti kita akan lihat, bahwa yang lebih daripada apa yang akan terjadi, tapi adalah apa yang Allah akan lakukan supaya itu terjadi. Nah, ada sedikit perbedaan. Nah, mari kita lihat. Pada saat ini kita melihat bagaimana kita akan membahas tentang kematian daripada Sarah, the death of Sarah. Ya. Mari kita langsung saja dengan membaca apa yang terjadi sehubungan dengan kematian Sarah? Apa yang signifikan yang terjadi oleh sebab kematian Sarah? Salah yang pertama ya dari kehidupan keluarga Abraham yang meninggal pertama kali tidak lain dan tidak bukan adalah Sarah, ibu daripada Ishak, istri daripada Abraham ya. Dalam Kejadian 22 ayat 23 kita melihat ya Kejadian 22 ya, satu pasal yang sebelumnya ya. Kita melihat laporan kelahiran Ribka yang mengantisipasi pernikahan masa depan antara Ishak dan Ribka. Ya, Kejadian 24 itu pernikahan antara Ishak dan Ribka. Demikian pula laporan kematian dan penguburan istri Abraham, Sarah, itu tertulis dalam Kejadian 23. Itu mengantisipasi pernikahannya di masa depan dengan Keturah. Nah, kita akan mempelajari tentang Abraham yang menikah nantinya dengan Keturah dari Kejadian 25 ayat 1-4. Tapi bacalah Kejadian 23. Fungsi apakah yang dijalankan oleh kisah kematian dan penguburan Sarah dalam memenuhi janji Tuhan kepada Abraham. Jadi saya tidak akan membaca semuanya, cukup panjang, tapi ada beberapa poin yang kita lihat di sini dari Kejadian 23 ayat 1-6 kita akan baca. Nanti juga saya akan ringkaskan di bagian tambahan sisa daripada Kejadian pasal 23 itu negosiasi Abraham untuk membeli tanah di Kanaan, tanah yang sesungguhnya Tuhan sudah janjikan. Tetapi Abraham mulai dengan apa? Membeli satu tempat untuk menguburkan Sarah. Ya, jadi Kejadian 23 1-6 katakan Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang. Wah, dua ya, orang asing dan pendatang ya. Di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Lalu Bani Het menjawab Abraham, dengarkanlah kepada kami, Tuanku. Wah, mereka memanggil Abraham itu dengan titel kehormatan sekali, Tuanku. Dengarkanlah kami,
Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Among us. Ya. Pada saat permulaan Abraham katakan, berikanlah kepadaku. Ya, aku ini orang asing, aku ini pendatang. Tetapi orang-orang Het katakan, oh, dengan kata lain, kamu bukan pendatang. Kamu itu seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi begitu hebat mereka ingin menerima orang asing ini. Gantinya, seperti mungkin ya di mana saja ya, di dunia ini ya, dengan penuh dosa ya. Kalau kita datang bukan dari tanah kita, dari Minahasa kita ke Jakarta, atau dari Sumatera ke Jakarta, seringkali kita atau dari Indonesia ke Amerika, kita seringkali masih merasa kita masih ada yang menganggap sebagai orang asing, hanya sebagai pendatang. Tetapi Abraham berhasil menempatkan dirinya sampai orang-orang Bani Het katakan apa? Engkau seorang raja agung, among us, part of us, bahasa Inggris dengan kata lain ya. Engkau adalah orang agung di tengah-tengah kami, bagian dari kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari kami akan menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Jadi pertama-tama yang mau dilakukan orang Bani Het ini adalah memberikan secara gratis. Memberikan secara gratis. Tapi nanti kita akan lihat kenapa ini Abraham tidak mau. Abraham tidak mau menerima pemberian gratis. Kenapa? Kenapa dia tidak mau? Nanti kita akan pelajari hal tersebut ya. Nah, pelajaran kita katakan, penyebutan kematian Sarah segera setelah kisah pengorbanan Ishak menunjukkan bahwa dia mungkin terpengaruh oleh kejadian ini yang hampir merenggut nyawa putranya. Jadi dia, dengan kata lain, pelajaran kita memberikan satu indikasi bahwa kemungkinan Sarah itu apa ya? Waduh, hampir anakku itu mati. Dengan kata lainnya, itu menyedihkan sekali bagi seorang ibu ini. Nah, dalam beberapa hal, pelajaran kita katakan, Sarah juga terlibat dalam ujian dengan suaminya. Sama seperti dia dalam perjalanan bersama Abraham, di mana juga Abraham sesekali menyimpang dari iman. Jadi seringkali itulah, karena dia mengikuti suaminya, jadi dia juga apa? Perjalanan imannya juga naik turun. Ya, perjalanan imannya juga naik turun. Sarah bukanlah tipe wanita yang akan diam tentang hal-hal yang penting atau yang hal-hal yang mengganggunya. Kalau kita lihat itu Anda bisa baca dari apa yang terjadi dalam Kejadian 16, Kejadian 18, Kejadian 21 ya. Ketidakhadirannya dan kesunyiannya. Pada saat seakan-akan dia tidak ngomong apa-apa. Pada saat seakan-akan dia seperti Abraham membawa anaknya ya, seakan-akan dia tidak hadir. Tapi ketidakhadirannya dan kesunyiannya dan bahkan waktu kematiannya setelah peristiwa dramatis itu menunjukkan lebih banyak tentang relevansi Sarah dengan peristiwa tersebut daripada kehadiran fisiknya. Fakta bahwa usia lanjut Sarah disebutkan sejalan dengan usia Abraham menunjukkan pentingnya cerita tersebut. Faktanya, Sarah adalah satu-satunya wanita dalam perjanjian lama yang umurnya disebutkan, yang menunjukkan sentralitasnya, pentingnya dia dalam cerita tersebut. Fokus pada pembelian tempat pemakaman Sarah. Lihat, bukan pemberian, tapi pembelian. Fokus pada pembelian tempat pemakaman Sarah yang mencakup sebagian besar Fatsal, bukan kematiannya, itu lebih banyak berbicara tentang apa? Tawar-menawar, proses pembelian tanah daripada tentang apa yang terjadi kepada Sarah, dia kenapa penyebab kematiannya atau apa ya. Bukan ya. Tapi pembelian tanah itu lebih menekankan apa? Hubungan dengan tanah perjanjian. Spesifikasi bahwa dia meninggal di tanah Kanaan, Kejadian 23:2, menggarisbawahi akar kematian Sarah dalam janji Tuhan atas tanah itu. Sarah adalah orang mati pertama dari kaum Abraham yang meninggal dan dimakamkan di tanah perjanjian. Kepedulian Abraham tentang dirinya sendiri, yaitu orang asing dan pendatang, dan argumen yang kuat dengan anak-anak Het atau Bani Het, menunjukkan bahwa Abraham tertarik tidak hanya untuk mendapatkan tempat pemakaman, tetapi dia terutama berencana menetap di tanah itu secara permanen. Ya, Abraham ingin tinggal secara permanen. Bacalah Kejadian 23:6. Apakah yang diceritakan di sini tentang jenis reputasi yang dimiliki Abraham? Kejadian 23:6, orang-orang sebutkan, engkau adalah raja agung di antara kami. Wah, reputasi yang apa ya? Yang diterima. Mereka menganggap, menghormati Abraham, seorang pendatang asing. Ya. Nah, mengapakah ini penting dalam memahami mengapa dia digunakan oleh Tuhan untuk melakukan hal tersebut? Ini menandakan bagaimana Abraham itu
lebih dihormati. Kalau kita bayangkan dia lebih dihormati daripada Lot. Lot waktu dia ngomong kepada orang-orang di Sodom, wah orang-orang bilang, kalau kamu macam-macam, kamu yang kami aniaya. Ya. Tapi tidak ada yang berbicara seperti itu kepada Abraham. Abraham dapat membawa dirinya. Dan ini satu pelajaran juga bagi kita. Bagaimana caranya kita membawa diri kita. Sehingga komunitas di sekitar kita. Sehingga sahabat-sahabat kita di lingkungan tempat kita tinggal. Di apartemen tempat kita tinggal, ya, dan atau di rumah, di sekeliling kita. Orang-orang menghormati kita. Gantinya membenci ataupun mencari gara-gara atau mencari masalah dengan kita. Jadilah orang yang dengan pertolongan Tuhan dapat diterima dan dapat memiliki posisi yang memiliki pengaruh untuk menjalankan pekerjaan Tuhan atau menjalankan rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Baik, pada saat ini kita akan menambah, ya, dalam bagian tambahan ini membahas tentang Sarah, wanita yang setia dan beriman. Ya. Mungkin Anda katakan, waduh, bagaimana ini Sarah ini? Kalau kita lihat pendeta, waduh, kelakuannya itu seperti nggak benar tuh pendeta. Dia menyerahkan Hagar untuk jadi kepada suaminya, lalu dia mentertawakan Tuhan, ya. Dari mana pendeta bisa mengambil satu pernyataan bahwa Sarah itu wanita yang setia, wanita yang faithful, wanita yang boleh dikatakan bahkan dapat dikatakan sebagai orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan dan beriman? Nah, bukan saya yang bilang, saudara. Bukan saya yang bilang bahwa Sarah ini adalah wanita yang setia dan beriman. Kenapa? Karena itu ditulis di dalam Rasul Petrus saat dia menulis 1 Petrus 3, 4-6 yang berbicara tentang istri-istri yang setia, istri-istri yang memiliki manusia batinia yang indah dan lebih baik daripada perhiasan luar. Apa yang Petrus katakan dalam 1 Petrus 3, 4-6 dikatakan? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, ini dituliskan oleh Rasul Petrus berbicara tentang istri-istri, ya. Dikatakan, baiklah manusia batinia yang remah lembut dan yang tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya, ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Jadi wanita-wanita di zaman Alkitab, dandanan mereka itu adalah apa? Hati mereka yang lemah lembut, hati mereka yang tentram, ya. Itulah wanita kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Lalu ayat 6 katakan apa? Sama seperti Sarah. Dan ayat selanjutnya bagaimana Sarah menuruti atau berjalan bersama-sama dengan Abraham. Jadi ini berbicara tentang Sarah. Jadi Sarah adalah contoh wanita kudus yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Jadi dia dikatakan sebagai apa? Wanita kudus. Wanita yang mungkin kita katakan juga dikuduskan oleh Allah untuk menjadi apa? Kudus. Jadi Sarah itu bukan wanita yang sembarangan. Ya. Dia wanita kudus, saudara. Dan berikutnya dia adalah wanita yang bukan hanya kudus tapi beriman. Wanita yang beriman. Ibrani 11 ayat 11 katakan, karena iman ia juga, yaitu si Abraham dan Sarah beroleh kekuatan. Jadi kekuatan Sarah itu karena imannya, ya. Kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Kenapa? Dia tetap beriman karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi fokus daripada Sarah wanita yang beriman ini adalah Allah. Kesetiaan daripada Allah. Nah, tentu saja Anda bisa berkata, oh pendeta, ya bagaimana itu dengan tindakan-tindakan Sarah yang salah, ya? Tindakan-tindakan yang salah. Kita sudah singgung sedikit waktu lalu, tapi fokus kita kepada Hagar, ya. Mari kita lihat sekarang dari sudut pandang Sarah, ya. Dalam Kejadian 6 ayat 2 dikatakan, berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai.
Ini peristiwa yang terjadi setelah kejadian Fatsal 15. Di Fatsal 15, Tuhan sudah menjanjikan, engkau akan memiliki keturunan. Jadi Sarah mengetahui dari Abraham bahwa akan ada sesuatu. Sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan bahwa mereka akan memiliki keturunan. Mereka akan memiliki keturunan. Ya. Jadi sekarang yang terjadi adalah bahwa Sarah berpikir, mari kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Oke, mari kita bekerja bersama-sama. Bukankah Tuhan menjanjikan keturunan seorang anak? Mari kita bantu Tuhan. Oke, mari kita bantu Tuhan. Itulah sebabnya mereka menawarkan apa ya? Sarah menawarkan siapa? Dia tawarkan Hagar. Ini ya, mungkin Tuhan tidak berikan aku, tapi mungkin melalui hambaku ini kita dapat memperoleh keturunan, dan itu memenuhi janji Tuhan. Dan di zaman mereka, di zaman Abraham, ini adalah satu hal yang sangat legal, ya, sangat legal. Seperti kalau kita mengadopsi, ya, kita mengadopsi kan jadi legal, itu anak kita yang diadopsi. Jadi inilah yang terjadi, ya. Dengan kata lain seperti di Amerika saat ini, banyak orang yang mungkin memiliki seperti rahim yang lemah, sehingga dipakailah ya bayi tabung, tapi dipinjamkan apa ya? Dipinjamkan dari rahim seorang wanita lainnya. Seperti begitu ya, inseminasi buatan dan dipinjam rahim orang lain, tapi itu dapat seperti jadi legal, itu dapat menjadi anak kita. Jadi ini secara legalitas apa yang dilakukan oleh Sarah itu tidak salah, itu dapat diterima oleh orang-orang di zamannya. Oleh kebudayaan zaman itu. Itulah pemahaman yang ada dalam pemikiran Sarah. Ini sah-sah saja. Ini bukan satu hal yang bertentangan dengan norma. Bahkan ini oke. Pada saat itu oke. Coba Anda lihat apa yang terjadi dengan Rahel pada saat dia tidak memiliki anak dengan Lea. Dengan Yakub ya. Lea kakaknya sudah memiliki banyak anak dengan Yakub. Tapi Rahel nggak punya. Lalu dia kasih apa? Dia kasih pembantunya. Itu normal, legal pada zaman itu di mata manusia. Di mata manusia kita dapat melakukan hal-hal yang legal, hal-hal yang dapat diterima untuk membantu Tuhan. Ya, itu seringkali kita lakukan, ya. Kita lakukan. Tetapi inilah ya, Sarah gagal untuk melihat bahwa janji Allah itu bukan hanya, atau janji Allah bukanlah prediksi dari apa yang akan terjadi. Ya. Bukan hanya apa goalnya, apa hasilnya. Hasilnya itu anak, ya. Hasilnya itu anak, itu the end. Tapi prosesnya, caranya juga itu penting sekali. Bukan hanya tujuannya. Ya. Sarah gagal untuk melihat bahwa janji Allah bukanlah prediksi dari apa yang akan terjadi, melainkan janji itu dari Allah itu apa ya? Melainkan janji dari apa yang Allah akan lakukan. Jadi pada saat kita melakukan segala sesuatu, jangan lihat ujung-ujungnya itu berhasil nggak. Ya. Misalnya kita pikir, yang penting pendeta kita simpan aja uang perpuluhan untuk bangun jemaat, untuk di jemaat visa kita butuh tingkat 2. Ya kita simpan uang perpuluhan, itu kan memenuhi pekerjaan Tuhan ya, memenuhi janji memenuhi rancangan surga, kita dapat membeli gereja atau memiliki tingkat 2 gereja. Tapi caranya itu apa? Caranya kita pakai akal-akalan kita kan. Kita bukan menggunakan cara Tuhan. Kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan memang menghendaki kita bangun gereja, serahkan ke Tuhan. Jangan ganggu-ganggu dengan apa? Usaha-usaha manusia untuk memenuhi tujuan atau goal tersebut. Kita harus biarkan Allah melakukan apa yang Allah sudah janjikan untuk terjadi. Jadi kalau Allah menjanjikan kepada Anda, bangun gereja, lalu kita serahkan. Tuhan sudah katakan, uang perpuluhan itu kita serahkan kemana? Kita serahkan ke conference, jangan kita sunat, untuk itu kita apa? Alokasikan untuk bangun gereja. Ya, kita tidak sedang percaya. Kita tidak sedang percaya terhadap apa yang dapat Allah lakukan. Kalau itu yang kita buat. Kita pikir kita mau bantu Tuhan. Tapi kita tidak membantu Tuhan dengan cara-cara seperti itu ya. Jadi Abraham dan Sarah dipanggil untuk mempercayai Allah dan bukan untuk membantu Allah. Itu satu poin yang harus kita pikirkan betul-betul ya. Jadi kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan.
Percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Misalnya kembali kepada perpuluhan tadi. Percaya saja. Apapun yang terjadi, Tuhan yang akan berperkara. Ya. Nggak usah bantu-bantu Tuhan. Jangan kita bantu-bantu. Aduh pendeta, ini ketua konferensi ini lagi nggak benar pendeta. Dia punya kasus ini dan itu. Udah uang perpuluhan saya tahan aja. Jangan dibantu Tuhan kita. Tuhan tidak perlu dibantu. Kita berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, hak Tuhan. Dan serahkan segala sesuatu itu kepada siapa? Tuhan. Jangan kita pikir mau bantu-bantu ya. Mau bantu-bantu Tuhan. Ini satu poin ya. Seringkali kita menyepelekan Sarah, kita pikir wah dia kurang beriman. Tapi seringkali dalam prakteknya kita, saudara dan saya, seringkali kita melakukan seperti yang Sarah lakukan. Kita ingin membantu Tuhan. Kita melakukan cara-cara yang untuk supaya tujuan akhir itu dapat dicapai. Padahal pada saat itu kita lakukan, kita tidak sedang membiarkan Tuhan berperkara. Kita yang akhirnya menjadikan diri kita bagaikan Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Itu hati-hati. Ya, itu poin pertama. Yang poin kedua, orang seringkali mentertawakan Sarah. Wah, mentertawakan Sarah. Kenapa? Oh, karena Sarah mentertawakan Tuhan. Ya, Sarah yang tertawa. Kejadian 18 ayat 11 sampai 12. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Ya. Tapi ini seringkali kita berpikir bahwa tertawa daripada Sarah ini seperti tertawa mengejek Tuhan. Ya, karena itu sering kita lakukan. Kita seringkali dalam tertawa kita mengejek ya. Kita mengejek dalam tertawa, tapi tertawa banyak, ada berbagai jenis tertawa. Tadi saya sempat hampir mau tampilkan ya. Ada berbagai jenis tertawa dan salah satu jenis tertawa adalah wow, tertawa yang keheranan. Kita dapat tertawa karena keheranan, bukan karena kita mengejek. Karena apa yang kita dengar itu sesuatu hal yang unbelievable. Waduh, nggak mungkin ini terjadi. Nggak mungkin pendeta terjadi ya. Kita tertawa karena sesuatu hal yang apa ya? Yang mustahil untuk terjadi. Itulah sebabnya. Kenapa? Dia sudah terus terang saja. Dia sangat apa ya? Sangat realistik. Dia sudah mati haid. Nggak mungkin orang melahirkan dengan kata lain ya. Sukar apa 1 juta atau setelah haid baru mau melahirkan itu. Waduh, itu sekali ya. Hampir tidak mungkin. Dan bukan itu saja. Kita seringkali mengagungkan iman Abraham. Wah, Abraham itu orang yang beriman. Waduh, Sarah itu nggak baik lah. Yang seperti saya katakan, menawarkan Abraham, Hagar lah, menertawakan. Kita lupa bahwa Abraham itu yang pertama kali tertawa, saudara. Kalau Sarah itu cuma tertawa dalam hati, Abraham itu tertawa memang kelihatan di luar. Dan itu mungkin sudah dilihat terlebih dahulu oleh Sarah. Sarah melihat Abraham ya. Abraham, sebelum Sarah tertawa, Kejadian 17 ayat 17, Abraham lebih dulu tertawa. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya, melahirkan seorang anak. Jadi kita lihat ini, jangan langsung menjudge Sarah. Abraham terlebih dahulu tertawa. Dan sekali lagi, tertawanya mereka itu adalah bukan tertawa yang mengejek ya, tetapi tawa keheranan yang keluar dari pengalaman kehidupan yang tidak memungkinkan untuk dapat anak. Itulah sebabnya Abraham maupun Sarah tidak ditegur dikecam ya. Tuhan menegur tapi tidak mengecam mereka. Kenapa? Karena itu adalah satu fakta. Satu fakta bahwa dalam usia seperti mereka tidak lagi memungkinkan untuk punya tidak lagi memungkinkan punya anak. Dan bukan hanya peristiwa-peristiwa ini saja. Kalau kita lihat, Sarah adalah wanita yang tetap setia. Saya tidak tahu kalau itu terjadi kepada istri saya atau istri saudara. Ya, apa yang terjadi kepada Sarah? Apa yang kira-kira akan terjadi? Mungkin terus terang saja, mungkin istri-istri kita itu akan tinggalkan kita. Ya. Siapa di antara kita yang mau menjadikan istri kita itu bagaikan tumbal? 2 kali dia dijual oleh suaminya sendiri, dalam arti bukan dijual tapi dianggap akuilah kamu itu hanya sebagai adikku. Yang ujung-ujungnya Sarah itu dibawa kepada raja Mesir, Firaun.
Ya, Anda bisa baca, kita sudah pelajari itu. Dan ini bukan kali pertama, 2 kali dia diperlakukan hal yang sama oleh suaminya sendiri. Suaminya yang bagaikan menjual dia, bagaikan ya dijual, makanya tanda kutip ya. Yang kedua kepada Raja Gerar yang bernama Abimelek ya. Yang Raja Mesir, Firaun nggak disebut namanya. Firaun itu berarti apa ya? Raja ya. Ya, Firaun itu nama daripada raja atau emperor. Tapi Raja Gerar memiliki nama khususnya Abimelek gitu ya. Kejadian 20 ayat 1 sampai 8. 2 kali. Siapa di antara istri-istri, kalau kita laki-laki ya, semua suami-suami. Siapa di antara kita yang berani ataupun buat seperti Abraham kepada istrinya? 2 kali. Lalu istri itu tetap setia kepada suami. Waduh. Anda memiliki hak untuk tinggalkan suami mungkin ya. Kalau sampai ini yang terjadi kepada Anda ya. Tapi dia 2 kali dijual oleh suaminya sendiri. Lalu 2 kali ia disepelekan oleh pembantunya, oleh hambanya, dan anak atau dengan anak hambanya. Ya. Dia 2 kali disepelekan oleh pembantunya dan anak daripada pembantunya sendiri. Ya. Kejadian 16 ayat 4. Kenapa dia harus usir Hagar? Karena apa? Kejadian 16 ayat 4 katakan Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu ia mengandung, maka ia memandang rendah nyonyanya itu. Ya, memandang rendah. Dan itulah sebabnya waktu dia masih hamil pun Hagar diusir, dan kita sudah pelajari ya kisah tersebut. Tapi ini bukan kali yang pertama Sarah dilukai atau dilukai. Yang kedua ini, kalau yang pertama itu secara langsung dia dilukai oleh hambanya, oleh pembantunya. Di kali yang kedua, dia dilukai secara tidak langsung oleh hambanya, secara juga tidak langsung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau kita membaca dalam Kejadian 21 ayat 9, dikatakan pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Mungkin Anda katakan, apa salahnya pendeta? Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Kalau Anda membaca ayat 10 dan selanjutnya, Hagar dan anaknya Ismail diminta oleh Sarah. Sarah datang lagi kembali pada Abraham. Abraham, tolong jangan lagi Hagar dan anaknya ini bersama-sama dengan kita, usir mereka. Mungkin Anda katakan, wah ini Sarah ini jahat sekali. Masa anaknya sedang main-main, anak-anak kan main-main. Ismail itu berumur kurang lebih 13 tahun, ya 13, 14, 15. Sedangkan Ishak itu berumur ya masih kecil lah, lebih kecil, 13 tahun lebih muda daripada Ismail. Ishak itu 13 tahun lebih muda. Enggak, apa salahnya mereka main-main? Oke. Mungkin Anda katakan apa salahnya mereka main-main? Nah, inilah ya. Kalau kita lihat kata main di sini itu bukan kata main-main dengan apa ya? Yang main-main hanya main-main seperti main-main bola, main-main kelereng atau apa, bukan. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya digunakan kata mocking, mengejek, ya dari kata syahak. Ishak pun dari juga muncul dari kata sahak, ya. Ishak juga dari kata sahak, artinya to laugh, mentertawakan. Jadi yang dilakukan Ismail kepada Ishak, dia sedang mentertawakan. Dia sedang bukan main-main seperti lari-larian, petak umpet dan lain sebagainya. Tidak. Dia sedang mocking. Dia sedang mengolok-olok. Jadi Ismail sedang mengolok-olok Ishak. Ya, sedang mengolok-olok ya Ishak. Dan di dalam Alkitab ini adalah mengolok-olok itu sering kita dilakukan pada saat Alkitab berbicara tentang mengolok-olok. Itu adalah dalam konteks merendahkan. Seperti Samson pada saat setelah rambutnya di dalam kitab Hakim-Hakim, setelah rambutnya panjang, dia dibawa supaya dia dapat ditertawakan, membuat orang-orang Filistin tertawa, tapi pada saat yang bersamaan dia ditertawakan oleh orang-orang Filistin. Dia di-mocking, disepelekan, direndahkan. Dan bukan itu saja. Kita lihat dalam peristiwa sebelumnya, ya. Peristiwa apa yang terjadi pada saat Lot diminta untuk keluar dari Sodom dan Gomora, malam sebelum mereka bangun pagi-paginya, ya, yang kemudian Lot ogah-ogahan seperti itu lalu kita sudah bahas, ya. Malam tersebut pada saat malaikat itu memberitahukan kepada Lot dan anggota keluarganya, juga diberitahukan kepada 2 calon anak mantu Lot. Dan apa yang menjadi reaksi anak mantu Lot? Mari kita baca Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah,
keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya. Sahak. Jadi ditertawakan saja. Atau seakan-akan sedang berguyon, sedang menyepelekan, sedang main-main. Ya. Sedang main-main. Jadi inilah kehidupan Sarah. Kita seringkali langsung judge ini Sarah. Waduh, Sarah ini memang keterlaluan dia. Kenapa main usir-usir Hagar? Tapi siapa seorang ibu yang tega melihat anaknya, satu-satu anak yang dilahirkan dengan setengah mati setelah dia berusia 90 tahun. Lalu kemudian anak itu diejek-ejek oleh anak pembantunya yang lebih tua. Ya, yang lebih tua. Seorang ibu tidak akan langsung, ya silakan Ismail, ya silakan tertawakan aja anakku, nggak apa-apa kok, saya orangnya sabar. Saya nggak percaya seorang ibu yang dapat bertindak seperti itu. Ya. Jadi naluri seorang ibu membuat Sarah harus menyatakan kepada suaminya Abraham, hey, mungkin tidak tepat kalau Hagar dan Ismail itu tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau tidak, anak kita itu kasihan. Anak perjanjian. Anak yang Tuhan sudah janjikan. Mari kita jaga anak ini. Mari kita jaga anak perjanjian ini. Dan kalau kita mau tambahkan pengalaman kehidupan Sarah. Ya, kalau kita mau tambahkan, saya tidak tulis lagi di sini. Siapa seorang ibu yang mungkin pada saat Abraham bawa Ishak untuk pergi dikorbankan di Bukit Moria. Diam saja dia. Lalu begitu pulang, lalu dia mungkin dia tidak tahu waktu pergi, tapi waktu dia tahu waktu pulang. Apa kira-kira perasaan seorang ibu mengetahui bahwa anak yang dia sayang, yang lahir dari kandungannya dengan susah payah, 90 tahun melahirkan itu, sedangkan waduh, masih muda saja melahirkan itu setengah mati, saudara. Apalagi 90 tahun. Apalagi 90 tahun. Lalu sekarang dia mengetahui kemudian bahwa anaknya itu hampir dikorbankan menjadi korban bakaran. Apa perasaan seorang ibu? Tapi coba kita lihat bagaimana 1 Petrus 3 ayat 3-5 bagaimana dikatakan ayat 6-nya katakan bagaimana Sarah menurut kepada Abraham. Ya. Dia tenang saja, tentram. Dia tenang. Kenapa? Karena dia percaya. Sarah itu bukan istri yang macam-macam, saudara. Istri yang beriman dan setia. Setia walaupun dijual 2 kali oleh suaminya. Tetap setia. Menanggung semua. Tentram. Itulah 1 Petrus 3 berbicara. Wanita yang kudus. Wanita yang berharap pasti kepada Tuhan. Seringkali kita berbicara tentang iman Abraham. Mungkin kita harus segera selalu mulaikan juga. Iman Sarah, saudara. Ya. Kenapa? Karena melalui Sarah, janji tentu saja diberikan melalui siapa? Janji diberikan kepada Abraham tentang keturunan, tentang tanah, tentang janji berkat kepada bangsa. Tapi kalau tidak ada Sarah, tidak ada keturunan, dan bukan apa lagi? Tidak akan ada tanah, saudara. Tidak akan ada tanah. Janji keturunan itu dipenuhi dengan Ishak. Demikian juga janji tanah. Diberikan kepada Abraham, ya, Kejadian 17 ayat 4-8 katakan. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau, Tuhan berfirman ya kepada Abraham. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Tanpa Sarah, tidak akan ada Ishak. Tanpa Sarah, tidak akan ada Ishak. Dan poin kedua, tanpa Sarah, tidak akan ada tanah Kanaan. Tidak akan ada tanah Kanaan. Kenapa? Bagaimana caranya tanah Kanaan itu dapat menjadi milik Abraham secara legal? Secara legal itu melalui Sarah. Bukan melalui kehidupannya. Waktu dia hidup, dia memberikan Ishak keturunan. Tapi pada saat dia mati, hanya karena kematian Sarah lah, maka Abraham membeli tanah. Kejadian 23:4. Abraham berkata kepada orang-orang Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya sekiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Dengan kata lain, tanpa Sarah yang mati,
Tanpa Sarah yang mati, tidak ada tanah yang dibeli. Tidak ada tanah yang dibeli. Tanah perjanjian itu hanya menjadi angan-angan, dengan kata lain. Tentunya Tuhan sudah merencanakan semua ini melalui Sarah. Ya. Tapi inilah ya, tanah perjanjian itu datang bukan melalui Ishak atau Abraham, tapi melalui Sarah. Saudara-saudara. Pada saat dia apa? Pada saat dia mati. Pada saat dia mati, Abraham apa ya? Abraham pertama-tama, yang Abraham lakukan, dia bermohon. Dia mengajukan permohonan. Aku ini orang asing, pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini. Supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati ini. Oh, lalu orang-orang katakan, oh kau adalah raja di antara kami sangat menghormati. Kita sudah baca tadi. Silakan, monggo. Lalu kemudian, poin kedua, Abraham meningkat. Pertama dia bermohon secara umum, secara general. Yang kedua, dia minta lebih spesifik. Dia minta tanah yang spesifik. Yaitu apa? Oh, penempatan. Tanahnya itu di mana? Kuburannya itu di mana? Kejadian 23, 8 dan 9. Tolonglah, mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sofar. Supaya ia memberikan kepadaku gua Makpelah. Miliknya, itu milik daripada Efron, anak daripada Sohar. Gua Makpelah tersebut. Yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Nah, setelah Abraham katakan, wah, aku mau beli. Orang-orang bilang, enggak usah. Kami mau memberikan kepadamu. Kami mau memberikan kepadamu. Tapi inilah ya. Kalau Abraham menerima pemberian tersebut, tidak ada, istilahnya, tidak ada surat tanah yang berpindah. Yang ada mungkin surat pernyataan pemberian. Tapi surat pernyataan pemberian itu tidak kuat, saudara-saudara. Tidak kuat. Surat pernyataan pemberian. Harus ada apa? Sertifikat tanah. Dan satu-satunya cara untuk memiliki sertifikat tanah, itu kalau tanah itu kita beli, bukan kita terima. Kalau tanah itu adalah pembelian, bukan pemberian. Ya, tanah itu pembelian, bukan pemberian. Jadi kalau hanya ngomong, ya kamu silakan, kamu kuburkan di gua Makpelah. Itu hanya pemberian. Dan kalau pemberian hukum di zaman Abraham, pemberian itu kalau orang yang dibeli itu keturunan keberapa itu macam-macam, tidak berbuat baik kepada si pemberi, itu berhak legal diambil kembali pemberian tersebut. Tetapi kalau sudah dibeli, ada sertifikat tanah dengan kata lain, tidak bisa diganggu-gugat. Itulah sebabnya pembelian itu lebih kuat daripada pemberian. Itulah sebabnya setelah dia bermohon, setelah dia meminta gua Makpelah, Abraham tidak mau berhenti hanya menerima pemberian walaupun ditawarkan. Abraham minta untuk bayar, dia bayar walaupun harganya mungkin besar, dia bayar. Pembelian, poin ketiga. Kejadian 23, 17, 18. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpelah di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. Bukan tanah pemberian, bukan. Tapi tanah belian. Di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Inilah satu bukti bahwa tanah di Israel saat ini itu telah menjadi secara legal milik Abraham dan keturunan Abraham, saudara. Karena itu tanah yang sudah dibeli. Menjadi hak milik daripada Bani Israel. Menjadi milik daripada Abraham dan apa? Dan keturunannya. Inilah kita dapat melihat bahwa semua ini dapat terjadi oleh sebab siapa? Sarah. Oleh sebab Sarah, maka janji Allah itu dipenuhi melalui Sarah. Ya, dipenuhi melalui Sarah. Dan dapatlah itu tanah di mana? Di Mamre. Coba Anda lihat Mamre. Kenapa Abraham memilih tanah ini? Karena disinilah, di Mamre inilah Tuhan berkata apa? Engkau keturunanmu akan apa? Banyak. Dan di tanah inilah, di Mamre inilah, mulai dari Mamre inilah,
ini akan kuberikan kepadamu. Jadi hebat sekali. Abraham membeli tanah di mana Tuhan mengucapkan janji tentang keturunan dan tanah di Mamre. Bagaimana bagi saudara dan saya? Mari kita pegang ya Yesaya 40 ayat 31. Mari kita melihat Sarah orang yang beriman. Ya, seperti kita sudah baca tadi dari Ibrani 11 ayat 11. Dia mungkin tidak melihat keturunan yang banyak, hanya satu keturunannya. Dia tidak melihat tanah itu dibeli oleh suaminya, dia tidak melihat. Tetapi dia telah melihat Tuhan pemberi keturunan, Tuhan pemberi tanah. Itu yang dimiliki oleh siapa? Oleh Hagar. Bukan oleh Hagar ya, oleh Sarah, wanita yang setia. Sarah, wanita yang setia. Itulah sebabnya panggilan pada kita, seringkali kita mencoba untuk melihat janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, janji kelepasan, dan begitu banyak janji-janji Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Minta jika apa yang ada dapat Anda lakukan, bisikan Roh Kudus berbisik pada kita, oke, ini yang dapat kita lakukan, lakukan. Tetapi serahkan dan tunggu kepada Tuhan. Apa yang dapat Tuhan lakukan. Jangan gantinya mencoba untuk melakukan dengan usaha kita, kita menunggu. Dan inilah menjadi pegangan bagi saudara dan saya. Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mau menunggu, mendapat apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam keadaan apapun, di atas ya, dan di bawah sekalipun, pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan, kita selalu memiliki kekuatan baru. Kiranya pengalaman kehidupan Sarah dapat menjadi kekuatan kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, makasih masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Silakan, tapi kami, Om Rain, jika ada yang ditambahkan, jika ada yang dapat ditambahkan, silakan. Oh, sorry, kita baru buka oleh karena kita buka-buka, orang sudah hilangkan itu apa namanya? Nomor passcode-nya dari Oh, oke. Ya. Anak kirim. Berbicara mengenai Sarah, saya teringat, terus terang saja, Sarah itu kayak mami aja. Karena mami lah yang memberikan semangat untuk setia bekerja bagi Tuhan. Amen. Seperti yang dilakukan oleh Sarah, untuk mana Tuhan telah memberkati bangsa ini. Thank you, cuman itu. Terima kasih. Ya, silakan Om Rain. Terima kasih banyak, Pendeta. Cukup jelas juga keterangan dari Pak Pi tadi. Ya, jadi pengalaman kami juga. Amin. Baik, mungkin ada tambahan lainnya dari Tante Omi, dari Debbie, ya, Tante Yeni. Jika ada tambahan, silakan. Ya, Tante Omi, silakan di-unmute, Tante. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah Sarah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Hagar kembali sesudah Sarah mengusir Hagar? Ya. Karena dan Ismail sempat sama-sama kembali. Tapi apakah Sarah dan Hagar sempat bertemu kembali sesudah mereka berpisah? Jadi ada dua kali peristiwa di mana Hagar itu diusir. Yang pertama waktu Hagar masih mengandung, ya, waktu dia masih mengandung dia larikan diri, tapi dia disuruh malaikat Tuhan suruh dia untuk kembali. Jadi dia kembali, ya dia kembali dan lahirlah si Ismail, ya. Jadi lahir Ismail. Tapi kali kedua tidak dikatakan dan seperti kita lihat tadi, dia diusir kembali, ya. Dan diusir kembali dan itulah kita waktu lalu pelajari bagaimana Ismail pun seperti hampir mati, ya. Lalu kemudian malaikat Tuhan datang lagi, lalu akhirnya Hagar melihat ada sumur, ya. Ada sumur dan dia beri minum anaknya yang hampir mati. Nah, senang sekali Tante Omi ada tanya ini dia. Kenapa?
Karena kita akan membahas besok tentang, saya pikir tentang keturah ini kapan kita akan bahas ya? Tentang ya istri Abraham yang menikah kembali. Oh, hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan berbahas tentang keturah ya. Nah, ini cukup menarik karena banyak yang katakan. Tapi nanti kita lihat apa memang demikian ya. Tapi ini teaser saja ya dengan kata lain. Banyak yang katakan bahwa keturah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Hagar. Jadi dia diusir oleh Sarah. Jadi Hagar dan Ismail itu diusir dan tidak pernah mereka ketemu lagi. Ya. Tapi kemudian setelah Sarah mati, Abraham katanya ya menurut tradisi Yahudi, nanti kita akan lihat apa betul. Tradisi Yahudi itu kemudian apa? Menyatakan bagaimana Abraham mengambil Hagar. Nah, kenapa? Nama Hagar yang asli adalah keturah menurut tradisi Yahudi. Ya, Alkitab tidak bilang. Nama aslinya adalah keturah. Kenapa? Karena kata Hagar itu sendiri itu berasal dari kata yang berarti orang asing atau wanita asing atau orang asing. Jadi nama aslinya adalah keturah. Jadi katanya kemudian Abraham mengambil kembali Hagar atau keturah itu menjadi istri. Tapi nanti kita akan pelajari itu pada hari Kamis. Senang sekali Tante Omi sudah tanya juga tentang hal ini. Tapi kita akan bahas lebih luas lagi nanti pada hari Kamis. Terima kasih Tante. Thank you. Ya, silakan Tante Yeni, silakan Tante Yeni. Pendeta, kita cuma mau tanya. Ishak itu ada janji kan dapat keturunan yang banyak. Terus Ismail ini waktu disuruh kembali Hagar kembali kepada Tuanmu, kamu jadi budak di sana, keturunanmu akan menjadi banyak. Itu bedanya di mana, Pendeta? Ismail juga bilang keturunannya akan menjadi banyak. Gitu. Betul. Kita sudah pelajari ya bagaimana Tuhan juga telah memberikan kesempatan. Karena kenapa sampai harus begitu ya? Karena ini adalah bagaimanapun juga walaupun ibu yang berbeda, ayahnya sama ya. Jadi janji kepada Abraham itu juga rupanya kena kepada anaknya dengan siapa? Dengan Hagar. Ya, jadi itulah sebabnya baik Ishak maupun Ismail itu ya menjadi bapa dari banyak apa ya? Jadi bapa dari banyak bangsa. Kenapa? Karena sama-sama dari janji yang Tuhan berikan ya. Walaupun itu bukan rencana Tuhan, itu rencana manusia yang pikir sedang melakukan sesuatu untuk membantu Tuhan seperti pelajaran kita ini malam ya. Tetapi sesungguhnya janji Tuhan kalau kita membaca banyak ayat yang Tuhan juga berkata, Ismail pun keturunannya akan juga apa? Banyak. Kenapa? Oleh sebab janji Tuhan kepada Abraham juga. Ya. Tetapi yang sah hanya Ishak. Oke? Yang sah hanya Ishak. Ya, terima kasih Tante Yan. Ada lagi saudari lain, Bapak? Jika tidak ada, silakan yang dari live stream. Ibu Debbie, silakan. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin sudah lewat kali ya pelajarannya, tapi saya ingin penjelasan aja. Tuhan kan yang mengizinkan Abraham itu menikah sama Hagar. Dan dia sudah memperoleh anak. Tetapi kenapa, ya saya nggak tahu ya, kenapa waktu Hagar mempunyai anak, kayaknya Hagar itu dengan Ismail itu kayak diasingkan gitu loh. Jadi saya mungkin ada pilihan atau keilahian atau bagaimana, saya nggak boleh dijelaskan Pendeta. Ya, pertama-tama mungkin mohon maaf Ibu Debbie, Tuhan tidak mengizinkan ya. Tuhan tidak pernah mengizinkan Abraham untuk ke Mesir. Ya, tidak dikatakan sih, tidak Alkitab hanya diam, tetapi pertama-tama kita lihat Abraham tidak pernah bertanya, saya boleh ke Mesir nggak? Yang kedua, Alkitab tidak mengatakan Abraham minta izin kepada Tuhan, saya mau menikah dengan Hagar nih, soalnya Sarah istri saya kasih Hagar. Oh enggak, dia nggak tanya-tanya kepada Tuhan. Dia oke-oke aja, mungkin dia suka juga dengan wanita muda, ya Abraham. Jadi itu tidak pernah disetujui oleh Tuhan, dan itu bukan rancangan Tuhan. Ya, itu bukan rancangan manusia, tetapi itu adalah rancangan manusia. Tetapi seringkali seperti yang terjadi kepada Yusuf, nanti kita akan pelajari. Tuhan berkata kepada Yusuf, dan Yusuf sampaikan kepada kakak-kakaknya, itu bukan rancangan Tuhan, aku akan menderita seperti ini. Bukan rancangan Tuhan, tetapi Tuhan dapat melakukan yang baik melalui apa yang telah kamu lakukan yang buruk kepadaku. Jadi walaupun itu bukan rancangan Tuhan untuk Hagar menjadi istri ataupun menjadi ibu dari anak daripada Abraham Ismail, walaupun itu bukan rencana Tuhan, walaupun tidak ada firman Tuhan katakan Tuhan izinkan, Tuhan tidak izinkan. Saya percaya Tuhan tidak izinkan.
Tuhan tidak mengizinkan poligami, itu yang pasti. Tuhan hanya mengizinkan monogami. Ya, jadi itulah sebabnya saya katakan Tuhan tidak pernah mengizinkan poligami dan Tuhan tidak izinkan Hagar menjadi istri Abraham, ya, karena masih ada Sarah, ya, karena masih ada Sarah, ya. Jadi itulah sebab. Tapi walaupun itu Tuhan tidak izinkan, tetap saja Tuhan dapat apa, ya? Melakukan tetap yang terbaik yang dapat terjadi, ya, pada saat mereka apa, ya? Pada saat diusir. Kenapa harus diusir? Karena seperti kita sudah lihat tadi, pertama, Hagar menyepelekan Sarah waktu dia masih mengandung. Yang kedua, anak daripada Hagar menyepelekan anak daripada Sarah. Dan itulah sebabnya mereka berdua kembali harus diusir. Karena saling menyepelekan. Karena apa? Menyepelekan Tuhan mereka. Baik, ini tambahan saya. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih, Pendeta. Sama-sama. Silakan, Dek, dari live stream. Ada, Dek? Ya, semua umat manusia memiliki kesempatan untuk masuk surga. Ya, itu ayat firman Tuhan sudah cukup jelas bahwa Tuhan tidak menghendaki ada seorang pun yang binasa. Kalau boleh semua, kalau bisa semua. Tetapi dalam kemahatauannya Tuhan tentunya mengetahui siapa yang apa. Dalam kemahatauan Tuhan, bukan Tuhan yang menyebabkan, tapi dalam kemahatauannya Tuhan mengetahui siapa-siapa umat-umat yang pada umumnya akan menolak. Ya, pada umumnya akan menolak. Dan di sini juga kita dapat melihat bagaimana Tuhan betul itu antara Hagar dan Sarah, walaupun itu di dalam Alkitab sering itu menjadi satu simbolisme tertentu. Misalnya Hagar menjadi simbolisme di dalam Perjanjian Baru sebagai perbuatan oleh keselamatan melalui perbuatan manusia. Kenapa? Itu karena itu adalah usaha-usaha manusia, kan, usaha daripada Abraham dan usaha-usaha daripada Sarah untuk mendapatkan janji Allah. Pakai Hagar, itu usaha manusia. Tapi yang Tuhan mau lakukan bukan usaha manusia, tetapi usaha apa? Iman, percaya. Dan itulah menjadi simbol daripada Sarah. Jadi kita Perjanjian Baru berbicara tentang Hagar dan Sarah, itu dalam satu konteks, Sarah itu adalah satu simbol perbuatan keselamatan oleh iman, sedangkan Hagar itu adalah simbol keselamatan yang manusia coba usahakan melalui apa? Keselamatan melalui perbuatan. Ya, itu seringkali menjadi simbol. Tetapi itu adalah simbol-simbol yang digunakan. Dan yang dapat kita lihat tentang keselamatan itu sendiri. Ya, keselamatan itu sendiri Tuhan tawarkan kepada siapa saja. Barang siapa yang percaya, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang apa? Hidup yang kekal. Mudah-mudahan saya dapat menjawab pertanyaan Pendeta Filipus, ya, Dek. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lainnya, Dek? Ya, jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke bagian kedua, ya, acara ibadah kita. Mari kita berdoa, bersyukur pada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sepanjang hari ini dalam kehidupan kita. Dan secara khusus kami di Jemaat Fisdak ingin bersukacita bersama dengan saudari Michi, ya, saudari Michi Tio, ya, Tio Lam, keluarga Tio Lam, yang pada saat ini saudari Michi berulang tahun, saya percaya, ya. Betul demikian, Dek, ya? Ya, kita ucapkan ulang tahun tentunya kepada saudari Michi. Ya, baik, ada lagi? Ya, silakan saudari Debbie. Baik, Pendeta. Saya minta tolong didoakan Ibu Rauli Panggabean. Ibu Rauli itu adalah besan saya, tinggal di Ontario. Dia adalah adik dari almarhum Paulus Panggabean yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Sekarang nanti rencana mau dioperasi jam 5 sore. Jam 5 sore, tolong didoakan, dia akan menghadapi operasi usus yang infeksi. Tolong didoakan Pendeta, mungkin durasi operasinya 3-4 jam. Ibu Rauli Panggabean.
Makasih Pendeta. Sama-sama. Terima kasih. Ya, saya juga dapat ini Ibu Grace Kartagi, Ibu Pendeta Kartagi, Saudari Lucy. Oh oke. Dalam keadaan sakit di rumah sakit saat ini ya. Mari kita terus ya doakan ya Ibu Pendeta Grace Kartagi. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, silakan Dek yang dari live stream. Suaranya Dek, enggak kedengaran? Oh, berulang tahun, ya. Ada lagi, Dek? Oke. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kasih dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah kembali dapat mempelajari tentang Sarah yang dalam kehidupannya, melalui kehidupannya telah memenuhi janji Tuhan. Juga pada saat dia melahirkan anak di usia tua sekalipun, Ishak. Dan ini hanya sebab dia tetap berpegang teguh dalam iman kepadamu Tuhan, si pemberi janji tersebut. Dan dalam kematian sekalipun Tuhan, melalui kematiannya, maka tanah yang kau telah janjikan itu telah menjadi milik daripada Abraham dan keturunannya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami dapat kembali melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang memberikan janji dan menepati janji tersebut. Tidak seperti kami manusia yang seringkali kami memberikan janji-janji yang tidak dapat ditepati. Kami bersyukur Tuhan. Karena dari kisah Sarah ini Tuhan, kami dapat melihat bahwa kami dapat terus mempercayai Engkau. Kami dapat menanti-nantikan, walaupun mungkin saat ini kami tidak melihat pemenuhan dari apa yang kami mohonkan, pemenuhan dari apa yang kami percaya itu adalah janji yang Engkau sudah ucapkan melalui firman-Mu. Tapi kami tetap dengan iman ingin menunggu kepenuhan semua janji-janji, khususnya keselamatan, kehidupan yang kekal nanti di dalam kerajaan. Pada saat ini kami datang untuk bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama keluarga Tio Lam hingga pada saat ini istri, anak atau ibu saudari Michi Lam telah Tuhan berikan 1 tahun. Tuhan, kami hanya bisa melihat berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun yang telah lewat ini. Melewati masa-masa sukar oleh sebab pandemi dan juga pada saat yang bersamaan harus menjaga anak, pada saat yang bersamaan juga harus menyelesaikan pendidikan, dan beberapa minggu yang lalu saudari Michi telah menyelesaikan program MBA-nya dari Andrews University. Dan saat ini dia bersama-sama dengan beliau kami dapat bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab Tuhan yang sudah kembali memberikan 1 tahun. Begitu banyak berkat surga yang sudah menjadi bagiannya. Pekerjaan yang tetap yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Kesehatan anak-anak yang semakin baik, khususnya Marcelo. Kami bersyukur untuk hal tersebut. Dan kiranya berkat-berkat Tuhan akan terus berlimpah bagi Michi. Menyertai juga Evan, suami yang selalu memberikan support kepada Michi. Berkati juga orang tuanya. Kedua orang tua dari pihak Evan dan juga Bapak Asang dan Ibu Marta juga yang sedang bersama-sama dengan Michi pada saat ini. Kiranya penyertaan surga melengkapi kebahagiaan keluarga besar ini. Kiranya mereka akan selalu dekat dan didekatkan dengan Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Dela juga yang berulang tahun pada saat ini. Kiranya Tuhan akan menyertai Dela dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya dalam segala sesuatu yang dilakukan, pendidikan anaknya, putrinya Tuhan, dan hubungan dengan suami, hubungan dengan anggota keluarga lainnya akan selalu menyertai Dela dalam kehidupannya sehari-hari. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi saudari Panggabean juga yang dalam keadaan sakit di California, akan menghadapi meja operasi dalam beberapa jam ke depan ini. Kami berdoa kiranya campur tangan surga. Campur tangan surga akan menjadi bagian saudari Panggabean. Sehingga dengan operasi yang terjadi, kesehatan, kesembuhan dapat menjadi bagiannya. Dan kami hanya bermohon kiranya Tuhan juga akan berperkara dalam hal ini. Kami juga bersama-sama dengan saudari Lucy dan keluarga daripada Pendeta Kartagi, yang Tuhan sudah istirahat,
sudah izinkan untuk beristirahat. Dan pada saat ini Ibu Pendeta dalam keadaan sakit. Kami berdoa, kami mohon Tuhan, jika kesembuhan dapat menjadi bahagiannya. Tentu itu adalah satu hal yang membawakan sukacita bagi keluarga besar Kartagi yang ada di mana saja. Dan kiranya itu Tuhan dapat memberikan sukacita yang pasti oleh sebab kesembuhan yang dapat menjadi bagian Ibu Pendeta Grace Kartagi. Kami berdoa untuk kesembuhannya tersebut Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Nelwan Siombing Tuhan yang dalam keadaan sakit juga pada saat ini. Kami berdoa kiranya zaman surga juga akan terus menjadi bagiannya. Dan dengan kesembuhan tersebut, Ibu Nelwan akan memiliki satu kekuatan untuk terus percaya, terus setia kepadamu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi orang-orang tua kami, khususnya Papi, dengan gangguan kesehatan yang dia miliki. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyemah Papi, sehingga kesehatan yang pasti dari surga dapat menjadi bagian. Juga Mami dan orang-orang tua kami lainnya, hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Rain, Tante Evelyn, hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Omi juga berbakti selalu bersama-sama dengan kami. Penyertaan Tuhan kiranya menjadi bagian kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga besar Siregar juga. Bapak dan Ibu Siregar, orang tua daripada saudara Elisa di Indonesia. Penyertaan Tuhan kiranya juga akan selalu menjadi bagian mereka. Keluarga Sumarau juga yang berbakti bersama-sama. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian mereka semua. Bapak Gibson juga, hamba-Mu ingin berdoa bagi beliau. Kiranya kekuatan surga terus menjadi bagian beliau. Dan hamba-hamba Tuhan juga yang sudah selalu berbakti bersama-sama pada saat ini, Pendeta Filipus, Pendeta Agus Sain Solar juga sering bersama-sama dengan kami. Dan juga kiranya penghiburan surga terus menjadi bagian keluarga Pendeta Jack Mundung, Tambuun Tuhan. Keluarga yang masih dalam keadaan duka pada saat ini. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Begitu banyak juga Tuhan permohonan-permohonan doa lainnya yang telah disampaikan dan terus akan disambung nantinya oleh tim doa Jemaat Fisdak. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan mengetahui setiap pergumulan kami. Tuhan mengetahui keberadaan dan kehidupan kami. Dan setiap kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kami. Penuhilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Masih Londa. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudara James yang ada di Indonesia. Saudari Ceci dan Joel yang ada di sini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyatukan keluarga ini. Biarlah keteguhan dan sukacita dari surga tetap menemani mereka. Damai surga akan terus menyatukan mereka. Dan berkat-berkat surga akan membantu mereka menghadapi mungkin tantangan-tantangan kehidupan, tantangan masalah-masalah finansial atau pekerjaan dan hal-hal lainnya, kesehatan dan pendidikan dari Joel. Kiranya jika itu ada Tuhan, Tuhan akan selalu membantu keluarga ini. Dan berkat surga akan selalu menguatkan saudara James. Tetap memberikan kekuatan iman kepadanya. Tidak akan pernah kecil hati walaupun harus terpisah sementara dengan anggota keluarganya. Tapi satu kepastian, Tuhan akan terus menyatukan mereka dengan kasih surga. Dan suatu saat mereka akan kembali disatukan di Amerika ataupun di mana yang Tuhan dapat tentukan bagi keluarga ini untuk disatukan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Gladys Lasut Tuhan. Kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian saudari Gladys. Kami sudah melihat penyertaan itu sudah menjadi bagiannya. Dengan kesehatan yang beliau miliki, pekerjaan yang masih dapat dia lakukan, dan segala aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat dia lakukan untuk terus menjadi saluran berkat surga kepada anggota keluarga dan kepada siapa saja. Kiranya berkat-berkat surga akan terus berlimpah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan kami Tuhan, yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan saat ini. Tapi biarlah Tuhan memenuhinya. Biarlah segala kebutuhan-kebutuhan, biarlah segala nama-nama yang selalu kami doakan, yang mungkin saat ini hamba tidak sempat lagi sebutkan. Tuhan akan melihat nama-nama tersebut, dan Tuhan akan menjawab permohonan doa semua yang sudah membawakan nama-nama tersebut. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Yang hamba bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali ya besok di acara kita yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Terima kasih Om Albert, Awi.